Nama penerus Popo, NRP 0873-034. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Java Swing. Sebelumnya di awal saya akan mencoba menjelaskan mengenai komponen swing itu sendiri. Secara arsitektur, swing itu dibangun di atas arsitektur AWT atau Abstract Windows Toolkit. AWT adalah toolkit yang dikembangkan oleh Sun Engineer sebelum swing muncul. Peran utama AWT adalah fleksibilitas tampilan GUI seperti painting method yang masih sangat primitif. Swing dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan dari AWT tanpa harus membuang teknologi yang sudah dibuat dan membuat toolkit baru dari nol. Komponen AWT diletakkan dalam satu paket yaitu Java AWT. Di dalamnya terdapat komponen-komponen GUI dasar. Salah satunya adalah kelas komponen adalah moyang dari sebagian besar komponen AWT maupun swing, seperti checkbox, terus label, button, dan beberapa komponen AWT lainnya adalah turunan langsung dari komponen. Namun dalam kenyataannya arsitektur demikian tidak memberikan fleksibilitas yang cukup memadai untuk membuat berbagai macam komponen baru yang dibutuhkan dalam desktop application. Swing muncul dengan membawa teknologi AWT yang telah ditambahkan dengan banyak kemampuan. Nyaris semua komponen GUI dari Swing merupakan turunan kelas kontainer, dan kelas kontainer adalah turunan dari kelas komponen. Dan ini saya akan menjelaskan tentang JLabel dan JButton. Kalau untuk label dan button adalah komponen dasar yang selalu ada dalam setiap aplikasi berbasis desktop. Kedua komponen ini mempunyai fungsi yang sangat sederhana. Label banyak digunakan untuk memberikan keterangan penjelasan terhadap komponen lain, dan tombol atau button digunakan user untuk menjalankan satu instruksi tertentu. Ini saya mencoba menjelaskan tentang pertama adalah label. Sini saya membuat label sederhana. Sini saya buat nama kelasnya create label. Sini kita buat import Java AWT itu sendiri dan Java Swing. Terus ini saya membuat frame baru, saya kasih nama label. Terus frame itu juga saya kasih ukuran weight dan height masing-masing 250. Terus saya buat label baru dengan nama label. Terus ada tanggal baru, dan masing-masing saya kasih nilai x dan y-nya 10-10, weight dan height-nya 50-50. Terus frame.add label ini adalah untuk menampung nilai label itu sendiri di dalam frame. Terus kalau frame.set location relatif dan frame.set visible ini adalah untuk menetapkan posisi dari frame itu sendiri. Dan inilah program jadinya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang button. Ini adalah saya buat program sederhana yang namanya class button. Terus ini saya buat frame-nya, namanya saya kasih button. Terus di sini saya buat button baru yang namanya itu sendiri saya kasih nama klik saja. Terus saya buat panel baru, dan panel.add button ini digunakan untuk menampung nilai button itu sendiri dalam panel. Terus frame-nya juga saya kasih ukuran weight dan height-nya masing-masing 400. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kerja checkbox dan radio button. JTextBound dan JRadio button itu sendiri hanya bisa mempunyai dua buah kemungkinan nilai, yaitu benar atau salah. Terus kedua komponen ini digunakan untuk mempresentasikan data yang berupa pilihan. Di textbox digunakan jika pilihannya berupa multiple selection, sedangkan di radio button digunakan jika pilihannya berupa single selection. Di radio button itu digunakan misalnya untuk mempresentasikan pilihan jenis kelamin. Ya, sedangkan di textbox digunakan misalnya mempresentasikan seperti banyak kita temui di pilihan hobi. Terus button group, ini juga ada button group. Button group diperlukan untuk mengumpulkan di radio button yang mempunyai grup pilihan yang sama. Misalnya
grup pilihan jenis kelamin digunakan untuk mengumpulkan gender button yang mempresentasikan pilihan laki-laki dan gender button yang mempresentasikan pilihan perempuan dalam satu grup. Itu untuk gender button. Terus jika radio button tidak diletakkan dalam satu grup, maka pilihan laki-laki dan pilihan perempuan bisa dipilih secara bersamaan. Status dari radio button dan JCExpose sendiri itu dapat diketahui dengan melihat nilai kembalian dari metode selected. Jika dipilih, maka nilai tambahan metode selected adalah benar dan false jika sebaliknya. Terus setiap radio button dan JCExpose mempunyai teks yang menerangkan pilihan yang diwakilinya. Metode getText dan setText digunakan untuk memanipulasi teks. Itu untuk textbox dan radio button. Langsung saja ke programnya. Di sini saya membuat textbox sederhana. Di sini saya kasih nama textbox. Di sini saya buat frame baru dan saya kasih nama textbox frame. Terus di sini saya kasih nilainya juga. Ini namanya textbox 1 dan frame add ini adalah untuk menampung nilai dari sini. Dan frame-nya saya kasih ukuran masing-masing contohnya 400. Nah, hasilnya adalah ini. Terus kita langsung ke radio button. Kalau untuk radio button tadi kan untuk memilih seperti yang tadi laki-laki perempuan. Dan sini saya sudah membuatnya. Saya kasih nama kelas radio button. Jadi saya kasih frame dengan nama membuat radio button. Saya kasih panel baru. Terus ada juga button group. Button group ini add nilainya adalah untuk menampung nilai ini dari sini, dan yang ini untuk menampung nilai dari sini. Terus di sini saya juga meng-add panel itu sendiri, mengambil nilai panel itu sendiri ke dalam frame. Terus di frame di sini saya kasih nilai buat hitnya masing-masing 400. Bisa kita lihat ini tidak dapat dipilih bersamaan karena sudah diatur dalam button group. Jadi sini hanya kita dapat memilih hanya antara satu dari keduanya. Itu adalah penjelasan dari radio button dan checkbox. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja JList dan JCombo Box. JCombo Box itu memerlukan tempat yang minimalis dibandingkan dengan JRadio button. Selain itu, JCombo Box juga mempunyai bentuk combo box yang dapat diedit, sehingga memungkinkan user untuk memilih pilihan yang tidak ada dalam item combo box. Terus JList juga memungkinkan multiple selection dengan menekan tombol Shift plus left click atau Control plus left click, dan kemampuan ini membantu user juga untuk dalam melakukan multiple selection. Sedangkan JCombo Box dan JList sangat fleksibel, di mana kita dapat menambah dan menghapus item di dalamnya dengan sangat mudah, sehingga cocok digunakan untuk mempresentasikan pilihan yang item pilihannya bersifat dinamis. Langsung aja kita lihat ke programnya. Ini adalah JList. Jadi kita bisa melihat nanti list yang kita buat. Di sini saya membuat listnya mata kuliah pemrograman. Ini saya membuat frame baru, membuat channel baru. Di sini saya buat list baru. Yang sini untuk menampung nilai list dalam panel. Di sini untuk menampung panel dalam frame. Di sini juga saya memberikan ukuran, dan frame-nya saya beri ukuran width and height masing-masing 400 dan 400. Dan ini adalah program jadinya. Ini tampil listnya, list dari mata kuliah pemrograman. Dan untuk combo box, inilah program sederhana saya buat. Ini kita dapat membuat pilihan yang nanti kita akan pilih. Di sini buat frame baru, ada panel baru. Di sini saya buat juga combo box baru. Di sini juga saya membuat warna. Backgroundnya itu masing-masing ada dua, itu ada gray dan red. Terus sini
Ini untuk menampung nilai dari ini warna ini, dan yang ini untuk menampung teks dalam panel, dan frame ini untuk menampung panel ke frame. Terus di sini ada yang saya buat sama seperti sebelumnya. Ukuran frame itu buat untuknya masing-masing harus 400. Langsung saja kita pilih, langsung kita aja. Jadi dapat memilih. Setiap kursor ini maka warnanya akan berubah. Seperti yang saya buat tadi, grey dan red. Jika kita sort ke sini, maka warna akan berubah jadi warna grey, dan yang tidak dipilih akan warna merah. Dan kita pilih ini, maka keluar pilihan akan masuk pilihan yang kita pilih tadi ke dalam text field ini. Demikian juga seterusnya. Itu adalah penjelasan tentang JList dan J-Combo Box. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja J-menu dan pop-up menu. J-menu dan J-pop-up menu biasanya digunakan untuk melakukan navigasi dalam aplikasi. Dengan ketiga komponen itu, navigasi dalam aplikasi menjadi lebih fleksibel dan mudah digunakan oleh user. Menu pada umumnya itu diletakkan di bagian atas dari aplikasi agar mudah ditemukan oleh user. Sedangkan pop-up bisa muncul di mana saja sesuai dengan konteks aplikasi. J-menu itu sendiri adalah kelas yang digunakan untuk menampung J-menu. J-menu bar adalah kelas yang digunakan untuk menampung J-menu. J-menu dapat menampung satu atau lebih J-menu item. J-menu item merupakan bagian terluar dari struktur menu yang tidak bisa mempunyai child. Terus J-separator digunakan untuk memisahkan antara satu menu item dan menu item yang lain. Jika di dalam menu terdapat submenu, maka digunakan J-menu untuk menampung submenu tersebut. Selain J-menu item, J-menu juga dapat menerima tab J-textbox menu item dan J-radio menu item. Terus kalau untuk J-pop-up menu mempunyai banyak sama dibandingkan dengan J-menu bar. Perbedaan utamanya adalah J-menu bar hanya bisa berada di atas sebuah jendela J-frame, sedangkan J-pop-up menu bisa muncul di mana saja sesuai dengan konteks dari aplikasi. Perbedaan lainnya terletak di dalam penggunaan umum keduanya. J-menu bar berisikan menu instruksi yang bisa umum dan berlaku untuk semua keadaan dalam aplikasi, sedangkan J-pop-up menu akan mempunyai menu atau instruksi yang berbeda-beda berdasarkan dari konteks aplikasi. Oleh karena itu, J-pop-up menu terkadang disebut juga sebagai konteks menu. Terus kalau untuk membuat pop-up menu sendiri, pop-up menu yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan menu biasa. Hanya saja pop-up menu dapat muncul di mana saja, tidak hanya di bagian atas J-frame seperti halnya J-menu. Selain itu, kita harus menentukan kapan pop-up muncul. Pada umumnya pop-up akan muncul ketika user melakukan klik kanan terhadap suatu komponen string. Misalnya, ketika suatu table diklik kanan terhadap pop-up yang muncul dan sebagainya. Itu penjelasan dari pop-up menu dan J-menu. Kita akan langsung ke pop-up menunya. Di sini untuk program. Saya juga program pop-up menu. Saya kasih nama pop-up menu. Jadi saya juga membuat menu-menu itemnya seperti copy, cut, paste, delete, undo, dan saya kasih frame-nya dengan ukuran dan height masing-masing 400. Terus di sini saya juga membuat untuk pop-up menunya. Ini saya buat menu bar, menu itemnya. Seperti sudah saya jelaskan tadi di awal, saya membedakan menu barnya file dan edit. Terus ini untuk menu itemnya ada new, open, close, save, cut, copy, paste, insert. Terus ini kita di file menu file item 1 dan sebagainya ini untuk mengambil nilai-nilai dari ini gitu. Dan di sini juga sudah kita saya kasih ukuran programnya masing-masing 400, dan contoh programnya adalah ini. Ketika maka ada edit ini. Itu ada penjelasan dari J-menu dan pop-up menu.
Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang dialog. Cara membuat dialog itu sendiri, sebelum saya menjelaskannya, dialog sendiri memerankan peran yang penting dalam aplikasi berbasis desktop. Interaksi antara user dengan aplikasi terkadang tidak berjalan dengan baik karena user memberikan aksi yang tidak valid pada aplikasi. Ketika hal tersebut terjadi, aplikasi harus memberitahukan pada user apa yang telah terjadi dan bagaimana seharusnya user memperbaikinya. Model interaksinya sendiri seperti model interaksinya itu tetap dilaksanakan menggunakan dialog. Terus skenario lain adalah ketika aplikasi memerlukan input dari user agar aplikasi bisa terus melaksanakan tugasnya. Misalnya meminta konfirmasi apakah user yakin akan melaksanakan sebuah aksi penting terhadap aplikasi seperti delete, update, atau add. Terus dialog juga memberikan pembahasan kepada user. Sebelum dialog selesai diproses, user tidak akan bisa berinteraksi dengan bagian aplikasi lainnya. Terus dialog juga mencegah hal ini terjadi dengan memastikan bahwa jendela yang bisa diaktifkan hanyalah jendela dialog, sedangkan jendela aplikasi yang lain tidak dapat diaktifkan selama jendela dialog masih aktif. Terus aplikasi sangat sering menggunakan dialog untuk berinteraksi dengan user, tetapi jenis interaksinya selalu beragam dan berulang-ulang. Sungguh itu sendiri menyediakan dialog yang didesain untuk keperluan yang sering muncul dalam aplikasi seperti GitHub Syntain dan file user. Sungguh itu menyediakan kelas dialog jika kita ingin membuat dialog custom sesuai dengan keinginan kita. Langsung saja di sini saya sudah membuat program sederhananya untuk dialog dan saya kasih nama kelasnya show dialog box. Sini ada metodenya show dialog box. Di sini saya buat frame baru dengan nama reset dialog, dan di sini juga saya menyediakan button baru yang namanya saya kasih button sendiri, saya kasih nama coba klik. Terus ini untuk menampilkan nilai, mengambilnya dari sini dalam frame, dan frame-nya saya kasih ukuran buat bentuknya masing-masing parameter. Terus yang untuk ini adalah untuk menampilkan ketika ini diklik maka akan nampil seperti ini, dialog seperti ini. Langsung aja kita lihat programnya, maka akan keluar dialog seperti ini. Itu penjelasan tentang dialog. Sekarang saya akan menjelaskan split plan. Dan untuk split plan sendiri misalnya digunakan untuk men split gitu. Ketika kita klik salah satu nilai maka akan muncul nilai di sampingnya. Seperti saya buat program sederhana ini. Di sini saya membuat kelas namanya split plan yang extend ke JFrame. Di sini saya buat metodenya, saya kasih namanya ukuran dari frame itu sendiri. Terus saya buat list baru yang saya kasih nama text. Dan ini description untuk text areanya sendiri. Terus di sini saya buat nanti text 1, text 2, text 3 ini untuk menampilkan nilai yang akan diklik nantinya. Jadi sini ada class display. Class display ini sendiri dapat membalikkan nilai nama itu sendiri. Dan description ini untuk mengambilkan nilai deskripsi yang akan ditampilkan. Lalu saya ke contohnya, klik di tampilannya. Itu adalah penjelasan tentang split plan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang JDesktop. JDesktop container itu sendiri bisa digunakan untuk menampilkan kayak fungsi-fungsi minimize, terus memperbesar, terus bisa juga di sini
saya sudah membuat program sederhana tentang desktop container. Oke, buat tabelnya frame, panel, internal frame, button, desktop frame. Terus di sini ada metodenya, saya buat frame baru dengan desktop frame container. Terus ini saya buat internal frame-nya juga. Terus buat panel baru, ada button baru, saya kasih nama OK. Terus ini untuk menampilkan tombolnya sendiri, mengambil nilai tombol itu sendiri. Terus saya kasih, terus ini mengambil nilai button itu dalam panel. Terus saya buat buttonnya juga, button kedua. Terus iframe ini untuk iframe ini untuk mengambil panelnya ke dalam iframe internal frame itu sendiri, dan internal frame ini saya kasih nilai unitnya 250 dan 300. Terus saya kasih desktop nya juga, desktop yang baru. Ini untuk mengambil nilai internal frame ke dalam desktop ya. Terus saya kasih ukuran frame-nya sama-sama 400. Yang mas besar terus saya akan jelaskan J-spinner. J-spinner itu sendiri biasanya digunakan untuk menampilkan nilai. Biasanya sih kalau misalnya dalam program aplikasi itu untuk seperti mengikut jumlah barang. Terus kok di planner itu menampilkan untuk mengikut tanggalnya. Biasanya juga masih banyak lagi sih yang digunakan contoh-contoh J-spinner. Saya membuat contoh sederhananya saja. Saya buat nama klasnya J-spinner. Sini ada metodenya. Sini saya kasih frame baru dengan J-spinner komponen. Terus di sini ada J-spinner barunya. Ini J-frame baru dengan nama J-spinner komponen. Di sini saya buat spinner baru. Sini saya kasih frame-nya. Langsung ada ke programnya. Ini dia. Ini contoh dari spinner. Terus kalau untuk scroll container ini misalnya untuk menampilkan isi dari teks yang biasanya kalau misalnya kebanyakan ini akan keluar scrollnya. Di sini saya membuat sebuah program sederhana, namanya saya kasih nama kelasnya scroll container. Di sini saya akan mencoba untuk membuat seperti men-scroll kayak ada tentang pemrograman tentang mata kuliah pemrograman. Di sini saya membuat yang baru dengan nama desktop frame. Terus saya buat panel baru. Terus ada test area-nya juga untuk scroll-nya. Terus ada buat scroll baru. Dan ini untuk menata nilai span-nya dalam panel. Terus menata panel dalam frame. Terus panel juga saya kasih ukurannya. Sampai seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan JTabel komponen. Kalau untuk JTabel komponen ini sendiri untuk menampilkan nilai biasanya dalam bentuk tabel kayak gitu. Di sini saya membuat program sederhananya dengan nama JTabel komponen. Di sini saya akan coba menampilkan sebuah tabel yang dimana ini mewakili nama, mata kuliah, dan nilai. Sebelumnya saya membuat frame yang baru dengan nama JTabel, terus panel baru. Ini untuk menampilkannya, yang nilainya tadi mewakilinya. Terus ini untuk mengambil data dari kolomnya. Ini untuk mengambil nilai panel ke dalam frame. Terus panel juga saya kasih ukuran unit masing-masing 300-200. Langsung saja ke nilai contohnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai Java Swing. Jika ada kekurangan, saya minta maaf karena saya sendiri juga masih belajar. Tapi saya sudah berusaha, dan tetap saya ucapkan terima kasih.